Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aisyah Milya. Saya dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang biodata saya dan tentang program studi saya, yaitu Pendidikan Administrasi Perkantoran. Let's check this out! Di video kali ini, saya akan membahas yang pertama, biodata diri saya. Yang kedua, ada visi dan misi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang ketiga, ada alasan mengapa saya memilih Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan yang keempat, ada kesan-kesan selama saya berkuliah di Prodi ini. Berikut adalah biodata diri saya. Nama panjang saya Aisyah Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Saya lahir di Jakarta 28 Januari 2001. Nomor yang dapat dihubungi adalah Jakarta Timur. Dan email saya yang bisa dihubungi adalah miliaisyah@gmail.com. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Visinya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, menguasai wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan, administrasi perkantoran, dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Kemudian, misinya adalah yang pertama, melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Kemudian, meningkatkan mutu proses belajar mengajar perkuliahan, baik secara akademis, konseptual, maupun faktual. Kemudian, meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Kemudian, melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Selanjutnya adalah alasan mengapa saya memilih program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama adalah memiliki minat untuk belajar administrasi perkantoran. Hal ini didasari karena saya dari dulu sangat menyukai tentang dunia administrasi perkantoran dan saya ingin mengembangkan lebih tentang administrasi perkantoran, sehingga saya ingin belajar lebih di Universitas Negeri Jakarta untuk menambah wawasan saya mengenai administrasi perkantoran. Yang kedua adalah bercita-cita menjadi sekretaris. Dari dulu saya selalu ingin menjadi sekretaris dan orang tua saya sangat menginginkan juga. Jadi saya masuk ke program studi pendidikan administrasi perkantoran yang memiliki peluang untuk menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah ingin membanggakan orang tua. Hal ini karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena orang tua saya juga menginginkan saya untuk menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Dan juga orang tua saya menginginkan saya untuk masuk ke universitas yang ada di Jakarta. Dan saya memilih Universitas Negeri Jakarta karena kebetulan dekat dari rumah dan juga ada jurusan administrasi perkantorannya. Jadi saya masuk program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah kesan-kesan selama saya berkuliah di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu administrasi yang lebih baik. Sejak saya berkuliah di sini, saya mendapatkan ilmu administrasi yang lebih dalam lagi sehingga wawasan saya menjadi lebih luas. Kemudian, memiliki relasi yang banyak. Relasi yang banyak ini saya dapatkan dari kawan-kawan saya, dari luar prodi, dan dari kakak tingkat saya yang ada di organisasi, juga dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi. Kemudian, dapat berhubungan baik dengan dosen Fakultas Ekonomi. Saya tidak pernah mencari masalah terhadap dosen-dosen Fakultas Ekonomi sehingga kami memiliki hubungan yang baik. Kemudian, berada di lingkungan yang baik. Sejak saya berkuliah di UNJ, saya tidak pernah mendapat perilaku yang tidak mengenakan dari teman-teman maupun dosen-dosen.
Kemudian, dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang baru diketahui. Saya di sini menemukan fasilitas-fasilitas yang tidak saya temukan di SMA saya sebelumnya. Kemudian, mendapatkan pengalaman bagaimana cara mengurus administrasi. Di sini saya mendapatkan berbagai pengalaman yang belum pernah saya coba, sehingga dapat mengasah keterampilan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang virus yang sedang mewabah di negeri tercinta kita ini, yaitu bernama virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus yang kemudian penyakitnya disebut dengan COVID-19. Virus corona ini dapat menyebar dengan cepat melalui tetesan bersin, batuk, atau apapun yang keluar dari tubuh penderita. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi pandemi virus corona ini? Yang pertama adalah tentunya kita sebagai mahasiswa jangan mudah untuk mempercayai berita-berita yang ada di internet, karena dikhawatirkan berita tersebut adalah hoax. Kita sebagai mahasiswa dan sebagai kaum bercerdas dan berpendidikan harus lebih jeli dalam memahami sebuah berita. Dan kita tidak boleh asal memberikan berita-berita yang aneh terhadap masyarakat. Kemudian, kita juga harus mematuhi aturan PSBB. Kita tidak boleh keluar tanpa alasan yang jelas. Karena kita sebagai mahasiswa, alangkah baiknya kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian, kita sebagai mahasiswa ataupun kaum muda juga dapat berkontribusi untuk membantu para medis dalam menangani pasien COVID-19, yaitu dengan cara menjadi relawan di rumah sakit ataupun tempat isolasi penderita untuk meringankan pekerjaan tim medis. Selanjutnya, apa peran pihak Universitas Negeri Jakarta dalam menghadapi pandemi virus corona ini? Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita ketahui, kampus adalah tempat ramai yang dikunjungi oleh banyak orang. Kita tidak tahu mana orang yang sudah tertular ataupun tidak. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, membuat mahasiswa dapat belajar dengan dosennya tanpa harus datang ke kampus dan dapat mencegah penyebaran virus corona ini. Yang kedua adalah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai macam aplikasi ataupun website. Pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan aplikasi atau website yang berguna untuk berdiskusi antara dosen dengan kelasnya. Contoh aplikasi yang dianjurkan oleh UNJ ini adalah Zoom, Classe, Google Classroom, dan Quizzes. Kami juga melakukan kegiatan perkuliahan menggunakan situs website dari fakultas kami, yaitu Sibering FEUNJ. Kemudian, memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan COVID-19. UNJ selalu memberikan tugas yang berkaitan dengan COVID-19 sekarang ini. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui lebih jauh dan mengetahui bagaimana cara menghadapi pandemi virus ini. Kemudian, mendata seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran agar mendapatkan bantuan material dari UNJ. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa membutuhkan internet yang lebih baik. Dalam kasus ini, kami sebagai mahasiswa pun jadi boros kuota. Akhirnya, pihak dari UNJ memberikan mahasiswanya kuota gratis untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini agar terus berjalan dengan lancar. Pihak kampus memberikan kuota sebanyak 30 GB yang aktif selama 1 bulan yang sangat berguna untuk meringankan biaya yang dikeluarkan mahasiswanya untuk membeli kuota. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you later!